Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran usul fikih. Insyaallah temanya masih sama, yaitu tentang dalil-dalil syar'i. Kalau yang sebelumnya sudah kita bahas tentang dalil syar'i yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Maka insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang dalil-dalil syariat yang masih menjadi perselisihan di antara ulama, yaitu tentang istihsan. Apakah istihsan itu? Istihsan itu berasal dari kata hasanah ditambah dengan alif, sin, dan ta, sama seperti istighfar dari kata ghafara. Istihsan dari kata hasanah artinya adalah menganggap sesuatu itu baik. Adapun secara istilah, istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi, atau dari dalil kulli ke dalil istisnai. Maksudnya bagaimana? Ya, kenapa kok pindah dari kias yang jelas kepada kias yang tidak jelas? Ya, harusnya kan berhukum kepada kias yang jelas. Kenapa kok mengambil hukum kepada kias yang tidak jelas? Nah, hal itu dilakukan oleh seorang mujtahid dikarenakan ada qawiyul asar, pengaruh yang sangat kuat, sehingga akhirnya mujtahid itu berpindah dari qiyas khafi ke qiyas jali, dari qiyas jali ke qiyas khafi. Nah, contoh nyata ya sebagai ilustrasinya adalah ketika kita melihat ada seseorang yang menggunakan pakaian sangat rapi, kemudian juga wangi. Ketika ditanya apakah orang itu sudah mandi atau belum, tentu kita akan menjawabnya orang itu sudah mandi. Kenapa? Karena kita melihat secara jelas fisiknya, pakaiannya yang rapi, kemudian juga wangi, ya otomatis semua orang akan menghukumi dia sudah mandi. Tapi ada satu orang menghukumi dia belum mandi. Kenapa? Karena ternyata dia mengetahui lebih dalam atau lebih detail tentang orang tersebut. Jadi ternyata sebelum orang tersebut datang ya ke sebuah majelis umum, dia tinggal bersama orang tersebut ya di rumahnya, dan memang ketika dia akan berangkat keluar rumah dia belum mandi ya. Jadi dia hanya mengganti pakaiannya dengan pakaiannya rapi, kemudian dia gunakan parfum sehingga baunya wangi, padahal dia belum mandi. Nah, itulah ilustrasinya yang dimaksud dengan istihsan. Jadi dia menghukumi sesuatu yang berbeda dengan orang lain hukumi, tetapi karena dia punya dalil atau bukti ya yang tidak dipunyai oleh orang lain ya, sehingga disebutlah itu sebagai perpindahan dari qiyas jali ke qiyas khafi ya, disebabkan dia mempunyai dalil tersendiri ya tentang hal itu. Nah, istihsan ini menjadi perbedaan di antara ulama karena ada yang menjadikannya sebagai hujah ya, kuat untuk dijadikan sebagai dalil, tapi ada juga yang tidak setuju dengan menjadikan istihsan ini sebagai dalil. Jadi kalau kita pakai pendapat jumhur ulama ya, mayoritas para ulama mereka menghukuminya bahwa istihsan ini bisa jadi dalil ya. Kayak tadi deh ilustrasinya ya. Kalau kita ada orang menghukumi yang berbeda tapi dia punya dalil, kan nggak apa-apa juga kan, boleh gitu. Nah, begitu juga yang dihukumi oleh jumhur ulama ya, bahwa istihsan ini dibolehkan. Kenapa?
karena agama Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, ya. Sehingga jangan kita menyulitkan dalam melakukan atau menerapkan ajaran Islam, ya. Ad-dinu yusrun walan yusyadadina illa ghalabah. Agama Islam itu mudah dan jangan kalian menyusah-nyusahkannya, karena kalau kalian menyusah-nyusahkannya maka kalian akan terkalahkan. Ya, kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan buatmu dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian Az-Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syiah. Mereka tidak mengakui istihsan ini sebagai hujjah. Ya, kenapa? Alasannya yang pertama, karena kalau kita berhukum dengan istihsan berarti kita tidak berhukum dengan nas, karena istihsan ini mempunyai dasar pemikiran bentuknya akal, bukan nas, bukan teks Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, padahal kalau kita mau bantah ya pendapat ini, padahal istihsan itu ada macam-macamnya, diantaranya ada istihsan bil Quran, ada istihsan bis sunnah, ya, dan istihsan bidururah dan lain-lain. Nanti akan kita bahas khusus pada pembahasan tentang macam-macam istihsan. Nah, alasan dari pendapat yang kedua ini juga, yaitu pendapat Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syiah, ya. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berhukum dengan istihsan, ya, tapi beliau selalu menunggu wahyu, ya. Karena memang istihsan ini sebagaimana kita ketahui bahwa dia sebuah dalil yang adanya baru, ya. Karena kalau di zaman Rasulullah SAW seperti ijma juga nggak ada, kias juga nggak ada, apalagi istihsan, ya, otomatis memang tidak ada. Gitu. Jadi dalil ini memang baru muncul ketika lewat daripada zamannya Rasulullah SAW dan zamannya para sahabat, ya. Nah, dari perbedaan pendapat ulama ini kita lebih condong untuk mengikuti pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa istihsan ini bisa menjadi hujjah, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh-contoh atau macam-macam daripada istihsan, ya. Yang pertama ada istihsan bil Quran. Contohnya wasiat. Kenapa wasiat ini dijadikan contoh sebagai istihsan? Ya, karena praktek daripada wasiat itu sendiri adalah memindahkan sebuah kepemilikan harta kepada orang lain, tapi ketika pemilik hartanya sudah meninggal dunia. Nah, kalau disuruh memilih gitu ya, memindahkan harta pada waktu masih hidup dengan memindahkan harta ketika sudah meninggal, tentu lebih kuat. Kenapa nggak dilakukan ketika dia masih hidup aja gitu ya? Tapi kan nanti jatuhnya hukumnya nggak jadi wasiat, akan jadi hibah namanya kalau dilakukannya ketika pemilik harta masih hidup. Nah, wasiat ini memang dipahami untuk memindahkan harta dari pemilik ketika pemiliknya memang sudah meninggal dunia. Nah, dan walaupun gitu ya, ini dihukumi tidak kuat gitu ya. Tadi kan ada kias jali dan ada kias kopi, ya. Jadi kalau yang kuatnya, kenapa nggak dipindahin aja ketika dia masih hidup gitu ya? Yaitu nanti jatuhnya jadinya hibah. Ya, kalau seandainya dia sudah meninggal, jatuhnya jadi wasiat, ya. Nah, wasiat ini pun kenapa disebut istihsan bil Quran? Karena juga ada dalilnya dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 180, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu datang kematian, kemudian dia mewasiatkan, ya, dia meninggalkan harta yang banyak, maka dia memberikan wasiatnya kepada
orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya ya. Jadi tidak boleh lagi namanya wasiat itu kepada kedua orang tua ya, atau pada ahli waris, lah wasiat ahli waris ya. Jadi dia hanya dibolehkan untuk orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatan atau ahli waris ya. Dan batasannya pun hanya sepertiga dari harta yang dia tinggalkan, itu maksimalnya, dan tidak boleh lebih ya. Kemudian juga wasiat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah ya. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang wasiat ya. Salah satunya adalah mahakum ri'im muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wasiatan maktubatan indahu ya. Tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim lalu wasiatnya belum ditunaikan hingga 2 malam kecuali wasiatnya itu diwajibkan di sisinya. Nah, ini sebagai dalil hadis riwayat Bukhari Muslim, sebagai dalil anjuran ya untuk melakukan wasiat itu sendiri. Nah, kemudian macam yang kedua daripada istihsan adalah istihsan bisunnah. Yaitu contohnya ketika kita makan dan minum, puasa kita tidak batal ya. Jadi kalau kita pakai hukum yang jelasnya kan makan minum itu batal nggak kalau lagi puasa? Batal ya kan. Tapi ini dilakukannya ketika lupa, sehingga akhirnya apa ya, dihukumi secara istihsan, dia tidak batal ya. Apalagi dikuatkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dia sedang puasa, fa'akala au syariba, kemudian dia makan dan dia minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya, lain nama at'amahullahu wa saqahu, muttafaqun alaihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan telah memberinya minum ya. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga ada istihsan bil ijma. Contohnya apa ya? Contohnya adalah akad istisna ya. Akad istisna itu adalah sebuah akad yang dilakukan dengan cara pesan memesan ya. Jadi ini sudah disepakati oleh ulama, dibolehkan untuk dilakukan ya, walaupun barang yang dia beli belum ready, belum ada, tapi dibolehkan untuk dengan cara memesan ya. Jadi tidak harus semua yang tidak ada gitu ya, tidak dibolehkan jual beli. Memang ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bai'ul ma'dum ya. Jadi Rasulullah melarang untuk jual beli sesuatu yang tidak ada. Seperti kita kadang suka memesan meja ya, kita sifatin mejanya bentuknya kayak gini ya, kotak misalkan ya, atau persegi panjang, kemudian dengan 4 kaki ya, kemudian dengan kayu atau dengan besi dan sebagainya. Walaupun barangnya belum ada gitu ya, tapi kita memesannya. Nah, itu dibolehkan. Atau kayak kita jual beli rumah ya kan, rumahnya belum jadi tapi kita sudah mensifatinya, tolong buatkan rumah dengan terdiri dari 2 kamar, 1 toilet dan 1 ruang tamu, 1 dapur gitu ya. Kemudian dia buatkan ya dengan akad istisna tadi. Nah, itu dibolehkan ya di dalam syariat Islam ya, dan itu masuk dalam contoh istihsan bil ijma. Kemudian apalagi ya kan, contohnya adalah istihsan bil maslahat. Bil maslahat contohnya adalah hutang piutang. Nah, kalau kita lihat gitu ya dengan dalil kuli ya, dalil yang secara global ya, praktek hutang piutang itu kan penukaran 2 barang yang sama sifatnya dan sama jumlahnya, tapi dengan tempo ya. Nah, itu bisa jatuh kepada riba nasi'ah ya.
Tetapi gitu ya, karena hutang piutang ini juga sangat diperlukan oleh kita, oleh masyarakat untuk bisa saling tolong menolong ya di antara manusia, dan juga sudah jelas ada dalilnya dibolehkan ya terjadi utang piutang, tapi dianjurkan untuk menulisnya agar tidak terjadi perselisihan ketika pengembalian atau pembayaran hutangnya. Nah, jadi hutang ini kalau praktek hutang piutang ini gitu ya, karena dia pertukaran dua barang yang sama jenisnya dan sama bilangannya tapi pakai tempo gitu ya, harusnya nggak boleh gitu ya. Tetapi dengan dalil istihsan ya, dan juga ada maslahat di sana, maka dibolehkan ya. Jadi disebutnya contoh istihsan bil maslahat ya. Kemudian apalagi? Kan contohnya lagi adalah istihsan bil adah, istihsan dengan kebiasaan. Nah, contohnya apa? Contohnya ijaroh dalam toilet ya. Kita mungkin sering ya menggunakan toilet-toilet umum yang ada ketika kita sedang berada di stasiun atau kita sedang bepergian ke SPBU ya, akhirnya kita gunakan toilet gitu ya. Nah, itu kan kalau di dalam Islam masuknya akadnya ijaroh ya, sewa menyewa. Nah, kalau kita pakai akad ijaroh itu harus ada kejelasan ya, kejelasan jumlahnya dan harganya. Contoh misalkan ya, ketika kita terjadi sewa menyewa mobil, maka di situ ada kejelasan berapa hari mau pakai mobil atau berapa jam mau pakai mobil, kemudian harganya pun jelas. Kalau pakainya cuma 1 jam maka harganya 100.000. Kalau mau pakai sehari maka harganya 300.000. Kalau mau pakai 2 hari maka harganya jadi 500.000 misalkan. Jadi ada kejelasan. Nah, seharusnya gitu ya, dalam masalah toilet umum ini ya, karena akadnya juga sama pakai ijaroh ya, dia harus ada kejelasan, tapi kenyataannya kan tidak ada kejelasan ya. Apakah ketika kita gunakan fasilitas toilet umum ya, kemudian ditentukan kalau kamu pakai air seember bayarnya 2.000, kalau pakai air 2 ember maka bayarnya 4.000 gitu. Atau ketika kamu lama sampai 5 menit di dalam kamar mandi bayarnya 2.000, kalau sampai 10 menit bayarnya 5.000 gitu kan, nggak ada ya. Nah, jadi akad yang digunakan dalam sewa toilet umum ini dia akadnya sebenarnya ijaroh, tetapi tidak ada kejelasan tadi ya penggunaannya dan harganya. Dan ini dibolehkan itu, dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya istihsan bil adah, karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika penggunaan toilet umum ya seperti itu ya, sehingga akhirnya apa? Yang enggak ada kejelasan seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Paling ada kejelasannya cuma kalau kamu cuma pipis ya kan, bayarnya segini, kalau mandi bayarnya segini, yang buang air besar bayarnya segini gitu. Jadi mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat ya, itu masuknya istihsan juga. Nah, itulah beberapa macam istihsan ya. Kemudian juga istihsan ini bisa kita bedakan ya antara istihsan dengan kias ya. Kalau kias tadi kan sebelumnya yang kita bahas adalah menghukumi sebuah peristiwa yang tidak ada hukumnya, kemudian disamakan, dikiaskan dengan peristiwa yang memang sudah mempunyai hukum ya. Nah, kalau di istihsan ini ya, dia ada 2 dalil ya untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Lalu seorang mujtahid meninggalkan dalil yang jelas menuju dalil yang tidak jelas ya. Kenapa? Karena kuat pengaruhnya, sehingga dia meninggalkan dalil yang jelas tadi menuju dalil yang tidak jelas ya.
Jadi dalam istihsan ini memang mempunyai ada dua dalil, tetapi para mujtahid menggunakan dalil yang tidak jelas tadi, ya, daripada dalil yang jelasnya. Begitu, ya. Kemudian istihsan itu ada dua jenis, ya, disebut istihsan qiyasi, ada istihsan istisnai. Apa itu istihsan qiyasi? Yaitu memakai qiyas yang khafi tadi, gitu ya, dan meninggalkan qiyas yang jali, ya, berdasarkan bukti yang ada. Adapun istihsan istisnai itu adalah mengecualikan juz'iyah, ya, atau masalah cabang dari hukum kuli, ya, berdasarkan bukti juga. Jadi ketika dia beralih dari dalil kuli ke dalil istisnai, nah disebutlah di situ akhirnya istihsan istisnai, ya. Kalau berpindahnya dari qiyas khafi, dari qiyas jali ke qiyas khafi, maka disebutnya istihsan qiyasi, ya. Contohnya misalkan istihsan qiyasi, ya, yaitu wakaf tanah pertanian, ya. Jadi ada orang mewakafkan tanah pertanian, gitu ya. Kemudian jika dikiaskan secara jelas, ya, wakaf itu adalah jual beli, ya enggak? Karena mengeluarkan hak milik, ya, dari si pemilik, sehingga dihukuminya wakaf di sini sama dengan jual beli, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika tanah pertanian ini diwakafkan, apakah, gitu ya, hak irigasi, kemudian hak lewat di situ, hak minum di situ, gitu ya, kalau seandainya tidak disebutkan dalam akad wakaf, gitu ya, apakah termasuk juga yang diwakafkan atau tidak? Nah, kalau kita pakai qiyas yang jali, tidak ikut diwakafkan, ya, kalau seandainya tidak disebutkan secara tegas, ya. Nah, kalau kita pakai qiyas yang khafi, ya, wakaf di sini hukumnya sama dengan sewa menyewa, ya. Kenapa? Karena wakaf itu adalah mengambil manfaat barang, ya, bukan mengambil hak milik, ya. Tidak seperti jual beli, perpindahan kepemilikan, tapi kalau wakaf dia perpindahan manfaat, ya. Jadi pengambilan manfaatnya saja. Adapun kepemilikannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pakai kiasnya khafi, gitu ya, ikut diwakafkan, ya, hak irigasinya, gitu ya, hak lewatnya dan sebagainya, itu pun ikut diwakafkan walaupun tidak disebutkan secara jelas, ya. Jadi hukum yang dipakai adalah hukum istihsan, ya, hukum istihsan. Nah, ini disebutnya dengan istihsan qiyasi. Adapun contoh daripada istihsan istisnai, ya, yaitu contohnya ketika kalau, ya, istisna ini kan dari dalil kuli ke dalil juz'i, ya. Nah, kalau kita pakai dalil kulinya, dalil yang secara globalnya, ya, dalam masalah jual beli barang yang tidak ada, ya, boleh apa enggak? Enggak boleh, ya, karena disebutnya bai'un ma'dum, jual beli, ya, dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, itu tidak dibolehkan, gitu ya. Tapi, gitu ya, ada dalil juz'i namanya, ya, sebagai pengecualian dari dalil yang kuli tadi. Contoh misalkan jual beli salam, bai'us salam, ya. Kemudian jual apa tadi? Bai'ul istisna, ya, dengan cara memesan terlebih dahulu, ya.
Itu apakah dibolehkan? Dibolehkan kalau dipandang secara istihsan. Kenapa? Karena manusia membutuhkan akad itu ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, dihukumilah gitu ya jual beli salam ini dengan istihsan ya, istihsan. Yang disebut istihsan istisnai ya, sebagai pengecualiannya ya. Atau contoh lain ya, kalau seorang pencuri gitu ya, kalau kita pakai dalil Qur'annya, hukumnya harus dipotong tangan ya, ada di surat Al-Maidah ayat 38. Asariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma ya, jazaan bima kasaba nakala minallah. Harus dipotong tangan pencuri ini gitu ya. Tapi itu ya, ketika kejadiannya dia mencuri di musim paceklik ya, pada waktu musim kemarau, musim kelaparan gitu ya, hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita mau pakai dalil kuli, dia harus tetap dipotong tangan ya. Apalagi kalau mencurinya sudah sampai 1/4 dirham. Tapi gitu ya, ketika kita pakai dalil istihsan gitu ya, karena dia mencurinya di masa paceklik, maka dihukumi tidak ada potong tangan, tapi hukumannya diserahkan kepada hakim. Dan itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang istihsan ya. Semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami boleh kita lanjut ya lewat grup WA kita. Dibuka forum tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.